Makanya pada kesempatan ini kami tim pengabdian kepada masyarakat jurusan biologi Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Surabaya, yaitu ada saya Winarsi, kemudian ada Ibu Hida, ada Ibu Rina, ada Pak Tarzan sedang sibuk, lalu ada Pak Sunugroho. Pada kesempatan siang ini kami akan membagi pengalaman atau pembelajaran online dengan topik pembuatan cairan disinfektan multifungsi bahan baku ekoenzim. Produksi Karang Taruna, Provinsi Jawa Timur. Jadi pembelajaran online ini nanti akan dilakukan oleh para Karang Taruna se-Jawa Timur. Perlu diketahui bahwa saat ini Bapak Presiden RI memberi warning peringatan kepada Provinsi Jawa Timur, khususnya Surabaya, ya, bersamaan dengan pengiriman dokter, bantuan dokter, kemudian bantuan alat-alat kesehatan, supaya Surabaya bisa turun pasien COVID-nya dalam waktu 2 minggu. Jadi pembelajaran online dari biologi kali ini sangat tepat, yang mana bisa nantinya kepada Karang Taruna yang akan mempraktekkan, lalu juga kepada para pemirsa bisa mempraktekkan sendiri di lingkungannya, dan di kampus pada saat nanti pembelajaran seperti biasa sebelum COVID, produksi ekoenzim ini bisa dilakukan. Keistimewaan dari ekoenzim adalah namanya aja ekologis, jadi ramah lingkungan. Bahan-bahannya apa saja? Yaitu dari buah nanas. Ini kulit. Iya, kami juga bisa dari kulitnya atau buahnya yang sudah ranum, jadi tidak baru. Nah, dari sampah, dari limbah, nah, kemudian ditambah dengan ini, teman-teman kami memberi tambahan yaitu dengan sirih. Nah, itu Bu Herlina juga sedang memotong-motong, lalu sebagai nutrisinya ini Bu Fida diberi gula, dalam hal ini memang gula merah, lalu airnya adalah air biasa, ini Pak Sunut menunjukkan, yaitu air tanah, ya, air sumur, seperti itu. Ini yang menjadi bahan-bahannya, ya, para pemirsa. Jadi cukup mudah, yaitu buah, kemudian ada yang sebagai daun sirih, yang biasa itu Pak Sunu juga menunjukkan, ya, daun sirihnya, pandan, lalu bulina ini juga bisa diberi daun umbi-umbian. Jadi kalau saat memotong tanaman sangat sayang itu dibuang. Ada, nah ini bisa dimanfaatkan seperti ini. Ini juga, ini nanti akan disaring, kemudian dicairkan, dipakai untuk cairan disinfektan. Bisa disemprotkan di tempat-tempat yang mana sekiranya virus itu bisa menempel, di pintu, di meja, di kursi, bisa di luarnya laptop, ya, tempat-tempat yang biasa dipegang. Jadi seperti itu, cukup mudah bahannya. Jadi ada buah, limbah buah, kemudian ya nanas dalam hal ini, kemudian ada daun sirih atau sayuran boleh, kemudian bisa pandan atau bisa daunnya umbi-umbian. Nah, itu lagi cairan desinfektannya juga akan terasa seperti itu. Pakai sayur atau sawi boleh, pakai kangkung juga bisa. Kemudian selain nanas, pepaya juga bisa, buah naga bisa, di jambu bisa, jadi sangat bisa semuanya. Kemudian alatnya adalah timbangan, ini timbangan kue ya, tidak apa-apa, lalu juga botol ya, terus kemudian ada sendok, ada corong, karena nanti tempatnya akan ditempatkan di sini ya, saringan,
Kemudian kalau punya ini ya boleh. Jadi untuk apa namanya mengukur ya supaya hasilnya juga bagus. Lalu ada, saya kira para pemirsa ya, semua punya ya Karang Taruna di rumah ada. Baiklah, kita mulai cara pembuatannya. Jadi yang pertama adalah ini buahnya, kemudian adalah buahnya ini di 3 ons, kemudian lalu ini gulanya 1 ons, kemudian airnya 1 liter. Jadi perbandingannya 3:1:0. Jadi kalau dianu 3 itu seperti huruf B, satunya I, kemudian 10-nya masuk 1:0. Jadi bio gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi buah dan sayur 3 bagian, kemudian gulanya 1 bagian, lalu airnya 1 liter. 10 bagian. 3 bagian, 1 bagian, 10 bagian. Baik, saudara dicampurkan, dimasukkan di sini. Ini saya ambilnya ya untuk melarutkan gulanya ya, supaya cepat ya. Ya langsung. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, pemirsa, para Karang Taruna yang nanti akan menerapkan ini di rumahnya masing-masing untuk lingkungannya. Jadi cukup simpel cara pembuatannya. Nah, makanya dirajang-rajang itu selain apa? Selain untuk memudahkan gitu ya, juga untuk memperluas permukaan ya, sehingga mikrobanya yang membentuk enzim itu nanti juga akan maksimal. Kenapa kok botol ini ya? Selain botol ini mudah didapatkan ya, lalu nanti peserta akan mengamati prosesnya. Kan ini masih ditunggu dulu ya, minimal 3 bulan untuk membentuk enzimnya itu. Nah, pada saat 3 bulan akan berproses. Jadi melatih para peserta apa yang akan dilakukan. Ini Bu Fida sudah bisa sudah melarutkan gula merah. Kenapa kok gula merah tidak gula putih ya? Lebih cepat ya, gula merah atau mikrobanya itu juga lebih kondusif kalau menggunakan gula merah. Jadi ya, nanti perlu proses meletakkannya. Kalau dirasa sudah cukup, tinggal menuangkan aja. Nah, ini dimasukkan semua nanti sambil proses. Nah ini pakai baca ya, 10 liter sebetulnya ya, masih ada liter. Nah ini nanti tinggal memang tidak diisi penuh ya, supaya nanti nah ini setiap hari harus dilihat karena ini akan makhluk mikroba yang ada di sini akan berproses dan itu bisa menghasilkan gas. Hanya kalau pakai tempat yang lain boleh, tapi ini untuk pembelajaran, untuk edukasi, untuk Karang Taruna biar tahu kalau menghasilkan enzim ini perlu waktu, perlu proses, dan itu juga ditunjukkan dengan adanya gelembung, dengan adanya gas, dengan adanya perubahan warna. Nah, jadi itu ya Bu Fida, Bu Lina, Pak Sunu ya. Selanjutnya kita perlu menunjukkan bagaimana cara memanfaatkan. Nah, ini Bu Lina, Bu Fida, mari disaring. Nah, kita menggunakan botol spray ini. Nah, kebetulan di rumah Bu Lina itu ada botol spray ini. Nah, ini
300 mili penuhnya. Nah, cara memanfaatkan disaring dulu, disaring dulu ya. Ada cara? Oh iya ada. Ya itu. Jadi 30 mili ya. iya. Jadi dilarutkannya 1:100. Jadi kalau ini 300 berarti itu 30 mili. Oh iya Bu Fida, airnya. Oke, bisa dimasukkan di sini ya Bu Lina. 30 mili. Yang 30 masuk. Terus silveri. Ya. Nah itu, nah, cukup hemat ya pemirsa ya. Jadi cukup hemat. Nah ini sampai penuh. Ini yang sudah jadi ini dari nanas. Dari sampahnya nanas, nah, warnanya kuat sekali. 1 dibanding 2, 100 ya. Nah, ini sudah bisa dipakai Bu Lina, jadi bisa nyemprot di mejanya mahasiswa, di papan tulis. Sebelah kiri cuma letok sebelahnya aja Bu Lina. Ya, yes. Jadi seperti itu. Wah, sip. Jadi cukup efektif, efisien. Jadi dari limbah, dari sampah yang biasanya dibuang tidak dimanfaatkan, kita bisa menggunakan cairan disinfektan multifungsi lah. Aromanya juga oke ya. Jadi bisa dipakai untuk hand sanitizer juga. Saya kira itu saya kira itu ya pemirsa. Jadi tim PKM jurusan biologi Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Surabaya dalam memberi pembelajaran online tentang pembuatan cairan desinfektan multifungsi bahan baku ekoenzim produksi Karang Taruna di Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah tertinggi pasien COVID. Alhamdulillah pimpinan UNESA memfasilitasi kami dan kami bisa berbuat untuk lingkungan dan anak-anak didik kita bisa melakukan bersih diri dan bersih lingkungan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya nanti bisa di-subscribe, bisa di-komen dan kami akan menjawab. Terima kasih. Matur nuwun. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.